Datang di rumah Tuhan, saya percaya setiap bulan ada berkat Tuhan yang baru. Amin. Tidak kebetulan ini tanggal 1 ya. Pas sekali tanggal 1 September. Ya. Biarlah ini menjadi satu kuartal ya, sebelum kita menjelang akhir tahun. Ini menjadi satu kuartal 3 bulan ke depan, kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar di dalam bisnis kita, di dalam sekolah kita, pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita. Amin. Ada amin? Siapa yang percaya akan ada hal-hal yang luar biasa Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita di akhir-akhir tahun ini. Amin. Amin. Dimulai dari bulan ini. Baik. Karena kita beberapa waktu yang lalu kita berdoa untuk Indonesia, berdoa ya bersama-sama dengan para pendoa syafaat hamba-hamba Tuhan di 400 kota, 411 kota sebenarnya. Kemarin terdata terakhir itu 411. Dan saudara tahu nggak, tidak ada negara yang bisa menyatukan doa seluruh kota-kotanya di satu negara kecuali Indonesia. Ya, saudara seharusnya bersyukur. Beda suku, ya, beda pulau, beda bahasa, tapi bisa satu di dalam satu bahasa, yaitu doa. Di 411 kota. Saya waktu kemarin ikut doa sama-sama itu, kita ada live juga disiarkan melalui Zoom. Itu hati saya bergetar, saudara. Ya, saudara harus percaya bahwa kalau dua saja orang bersepakat berdoa, Tuhan akan kabulkan doanya. Apalagi ada ribuan bahkan jutaan umat Tuhan yang berdoa bagi bangsa ini. Amin. Bahkan bagi bangsa-bangsa lain yang saat ini sedang konflik. Saya percaya tidak ada hal yang sia-sia ketika kita berdoa. Amin. Doa kita diperhitungkan Tuhan. Ya. Nah, saudara harus tahu waktu kita berdoa, Tuhan mau kita berdoa sungguh-sungguh yang pertama, amin. Sungguh-sungguh apa? Percaya pertama. Yang kedua, kita harus tahu bahwa kalau kita berdoa, kita harus punya hati. Hati yang seperti apa? Hati yang berbelas kasihan. Ya. Doa tidak akan menjadi suatu doa yang betul-betul membuat hati kita dijamah Tuhan, kecuali kalau memang kita mendoakannya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang berbelas kasihan. Amin. Kalau cuma sekedar berdoa aja, itu namanya lip service, ya, cuma sekadarnya. Tidak ada hati di situ. Ya, kita mau sungguh-sungguh sebagai umat Tuhan belajar di bulan ini, kita belajar tentang bagaimana berbelas kasihan. Karena Yesus itu kalau memandang orang, dia selalu pandang orang dengan belas kasihan. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Dalam bahasa ininya apa? Yunaninya itu eleos. Bahasa Inggrisnya itu compassion. Makanya di jemaat ini kita ada namanya pelayanan compassion ministry. Ya. Kita harus punya tanggung jawab sebagai gereja Tuhan untuk komunitas kita. Namanya juga gereja City Blessing. Lah kalau enggak jadi blessing bagi kotanya, ngapain kita pakai nama gereja kita City Blessing? Kita harus jadi berkat bagi kota ini. Amin. Sebelum kita jadi berkat, kita sendiri harus diberkati. Amin. Bagaimana mungkin kita memberikan sesuatu kalau kita sendiri nggak punya? Halo? Betul tidak? Kan ayat yang dipakai untuk jemaat ini kan adalah waktu Yesus naik ke mimbar pertama kali, dia menyatakan Yesaya 61 itu, membawa kabar baik bagi orang-orang miskin pertama. Halo? Supaya apa? Kabar baik diberitakan kepada orang miskin supaya dia tetap miskin? Tidak, supaya dia diberkati. Betul tidak? Bukan untuk jadi kaya seperti orang-orang dunia kejar kekayaan, tapi dia diperkaya di dalam pengenalan akan Tuhan. Dia diperkaya bahwa ada harapan di dalam kehidupannya yang sedang susah.
Ya, ada terang Tuhan. Ya, untuk dia boleh dibawa melihat kemuliaan Tuhan. Dia miskin pengetahuan akan Tuhan, dia miskin mungkin akan pengenalan akan Tuhan. Bukan hanya uang loh, miskin itu banyak orang kaya tapi dia miskin di dalam rohnya. Dia miskin di dalam hatinya, dia miskin di dalam pengetahuannya akan Tuhan. Makanya hidupnya sia-sia. Dengan kekayaannya dia pakai kekayaannya untuk perkara yang sia-sia. Tapi ada orang yang kelihatannya secara materi dia nggak punya, ya banyak, tapi dia bisa memberi, dia bisa melayani, dia bisa membuat orang lain merasa diberkati. Karena apa? Karena dia kaya di dalam Tuhan. Amin. Jadi jangan saudara selalu konotasikan kalau Tuhan kasih kelimpahan itu ujungnya duit, ujungnya materi. Bukan, saudaraku. Banyak hal yang lebih berharga daripada uang. Ya, kasih lebih berharga, hubungan baik lebih berharga, keluarga kita lebih berharga daripada uang. Berapa banyak keluarga hancur gara-gara ngejar kekayaan, ngejar uang. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita harus memiliki belas kasihan, ya. Bapak Ibu, orang yang mengenakan belas kasihan tidak akan dihukum, sebab ia menabur belas kasihan, maka ia pun akan menuai belas kasihan Tuhan. Siapa yang percaya? Kan ada hukum tabur tuai, kita nggak percaya hukum karma. Ya, kalau di sini ada yang percaya hukum karma itu, saudara, itu dari keyakinan yang lain. Kita percaya hukum tabur tuai. Ya. Karena memang itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kalau karma itu selalu hubungannya seperti orang jadi kayak kena kutuk dia. Ada yang mengikutinya. Ya. Saudara, kita harus percaya bahwa ada hukum tabur tuai. Kalau kita menabur belas kasihan, maka kita akan menuai belas kasihan Tuhan. Amin. Nah, kita lihat di surat Yakobus kedua pasal yang ke-13. Coba tolong dibaca dulu dari TB, karena ini dari AYT. AYT itu Alkitab yang terbuka, ada terjemahan Alkitab yang terbuka. Dari TB bunyinya seperti apa? Tolong dibaca satu orang yang keras. Kalau di TB kayak gitu ya bunyinya ya. Kita baca dari Alkitab yang terbuka. Dikatakan gini, sama-sama kita baca. Sebab penghakiman tidak akan berbelas kasihan kepada orang yang tidak menunjukkan belas kasihan. Belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi belas kasihan itu harus ditunjukkan. Bagaimana orang tahu saudara baik hati? Minggu lalu saya bagikan itu, betul? Kalau saudara nggak pernah berbuat yang baik. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Bagaimana orang tahu kau baik hati tapi kau nggak pernah tunjukkan, kau nggak pernah berbuat, kau nggak pernah melakukannya? Bagaimana saya tahu? Misalnya siapa di sini yang mungkin nggak terlalu sering ketemu dengan saya misalnya, ya. Terus ada orang bilang, ih orang itu baik loh, si ini baik banget orangnya. Tapi saya nggak pernah lihat apa yang dia buat. Bagaimana saya tahu? Kan firmannya bunyinya, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, kalau kita punya belas kasihan, kita harus tunjukkan kita punya belas kasihan. Halo? Enggak disimpan. Kita harus tunjukkan bahwa kita punya compassion, punya eleos yang dari Tuhan. Amin. Ya. Penghukuman dikatakan tidak
mengenal belas kasihan bagi setiap orang yang tidak menunjukkan belas kasihan. Ini adalah peringatan Tuhan bagi kita. Halo? Ini peringatan Tuhan bagi kita semua. Supaya selama kita hidup seharusnya memiliki belas kasihan kepada sesama kita. Ini peringatan bagi kita. Ya. Ciri-ciri orang yang tidak memiliki belas kasihan. Yang pertama itu dia tidak memiliki kepedulian sama orang lain. Nak mati-matilah wong, mati urusannya dengan aku. Penting aku masuk surga. Wah, itu orang gak punya belas kasihan kalau kayak gitu. Hendaklah dia lah, bukan urusan aku. Bacalah Tuhan yang bereskannya. Ketika kita tahu saudara kita berbuat sesuatu yang salah, saudara gak tegur, saudara sudah buat dosa loh. Saudara membiarkan dia terus berkubang di dalam dosanya. Kan dibilang kan, hendaklah kamu yang rohani, membimbing, menegur, menasihati. Supaya kau, kalau dia terima nasihatmu, kau mendapatkannya kembali. Tapi kalau kita diam, biarkanlah, kaki urusan Tuhan, pacak Roh Kudus, semua Roh Kudus dibilang. Bahasanya sih rohani, tapi sebenarnya orang itu nggak punya belas kasihan. Bahasanya rohani loh. Hari-hari ini orang bikin dosa pakai bahasa rohani. Dosa nggak lagi kayak dulu, bunuh, ngancam orang. Pakai bahasa rohani, tapi sebenarnya dia sedang mengabaikan apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Ya. Yang ketiga itu ia sengaja, ya, ia tidak memiliki. Yang kedua, ia tidak memiliki kerinduan bergumul untuk orang lain. Nah, makanya kalau kita berdoa, ya, kita hanya sekedar, kita tahu nih orang ini sedang dalam jurang kematian ataupun kebinasaan. Orang ini belum kenal Tuhan. Tapi kita nggak bergumul betul-betul untuk memenangkan jiwanya di hadapan Tuhan. Itu saudara nggak punya belas kasihan. Harus bergumul. Yakub itu bergumul sampai dia menang waktu fajar itu. Dia bergumul untuk hidupnya. Dia bergumul untuk kaumnya. Dia bergumul untuk masa depannya. Yakub kan ganti nama setelah dia bergumul itu. Setelah di battle itu. Jadi Israel. Yang tadinya penipu. Kita semua ini penipu dulunya. Pendosa. Mau gak bergumul? Dan bergumul untuk orang lain itu dibutuhkan belas kasihan. Gak bisa cuma sekedar kasihan ya. Itu bukan belas kasihan itu. Kalau kau betul-betul punya belas kasihan, kau pasti mikirkan bagaimana caranya menolong orang ini. Bagaimana mendoakannya orang ini. Bagaimana bawa orang ini kepada Tuhan. Karena memang cuma Tuhan yang bisa mengubahkan seseorang. Betul tidak? Ya. Kemarin saya sama anak saya nonton filmnya, kisah nyatanya Glenn Fredly, penyanyi Ambon 1 itu. Dia waktu awal-awal kerusuhan Ambon, dia pikir dengan talentanya, dengan kemampuannya nyanyi, dengan keterkenalan dia bisa menyatukan anak-anak muda Ambon yang sedang berperang, saling bunuh-bunuhan karena agama. Sudah tahu sendiri itu kejadiannya, tahun 99 sampai 2001 itu. Dia coba kumpul, dia bikin konser. Ya kelihatannya sih luar biasa, orang rangkul-rangkulan, tapi nggak berapa lama rusuh lagi. Terus dia sedih, dia bilang, apa yang saya lakukan ternyata sia-sia. Dia ngomong sama Pak Pendeta, di sebelahnya Pak Pendeta itu cuma bilang, kau harus tahu Glenn, tidak ada yang bisa ubah Ambon ini kecuali Tuhan, bukan kau, bukan talentamu. Amin. Tidak cukup hanya kita pakai talenta kita, kita harus punya belas kasihan.
minta Tuhan campur tangan atas usaha kita, atas hal-hal yang kita kerjakan untuk orang lain, bukan untuk kita. Amin. Yang ketiga, ia sengaja melupakan orang lain dan lebih memperhatikan kehidupannya sendiri. Itu egois. Orang-orang egois saya pastikan tidak ada di sorga. Halo? Orang egois gak ada di kerajaan sorga. Bilang sama sebelah-sebelahmu, kalau kau egois, aku gak bakal ketemu sama kau di sorga. Iya. Seharusnya hal-hal yang barusan, ciri-ciri orang yang tidak memiliki belas kasihan ini kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita sebagai orang percaya yang dikasihi Tuhan, dibelas kasihani Tuhan, dan kita mengasihi Tuhan. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Inilah yang seharusnya kita lakukan sebagai bukti bahwa kita memiliki belas kasihan kepada orang lain. Ya, apa yang mesti kita lakukan waktu kita memiliki belas kasihan kepada orang lain? Mendoakan orang lain. Saudara kalau doain orang lain enggak? Atau hanya untuk kebutuhanmu? Kalau orang betul-betul memiliki belas kasihan, pasti dia doakan orang lain. Bahkan kita bergumul sama Tuhan untuk hidupnya. Terus apa lagi yang dilakukan? Kalau orang punya belas kasihan, beritain Injil. Beritakan firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Kekuatan Allah. Kalau kita sudah diberikan kekuatan Allah, nggak dipakai hanya untuk diri kita, hanya untuk memuaskan hasrat kita, hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan kita, hanya untuk memberkati diri kita. Wah, hati-hati saudaraku, jangan-jangan kita ini rohani tapi tidak punya belas kasihan. Ingat, orang yang tidak punya belas kasihan akan dihukum dengan tanpa belas kasihan. Kalau kita ngomong kita punya belas kasihan, kita pasti rindu bawa jiwa sama Tuhan. Kita pasti rindu untuk beritakan Injil dimanapun, di tempat siapapun kita ketemu, setiap kali ada kesempatan, kita pasti rindu beritakan kabar baik. Amin. Injil kan kabar baik. Betul enggak? Dunia ini sudah enggak ada kabar baik, semua kabar buruk. Semua menakutkan hari-hari ini. Kan dibilang sama Rasul Paulus di Efesus itu, hendaklah kamu hidup jangan bodoh tapi bijaksana, karena hari-hari ini jahat. Nggak ada kabar baik. Semuanya kabar perang, semuanya kabar sakit penyakit. Udah mulai takut orang di Indonesia. Ada apa namanya, cacar monyet atau apa itu? Nggak tahu, nyemot apa monyet itu. Bukan jadi monyet. Namanya apa ya, monyet. Dan sudah banyak yang meninggal. Udah mulai banyak yang meninggal. Udah mulai ketakutan orang-orang hari-hari ini. Nggak ada kabar baik. Cuma Injil kabar baik. Amen. Ngapain sih kita dengerin kabar buruk? Noise terus, kabar buruk ini, kabar buruk itu, kabar buruk itu. Baca Alkitabmu. Kalau kau ingin bertumbuh, baca Alkitabmu. Cuman di Alkitab, cuman firman Tuhan yang kabar baik. Ngapain kita berita-berita yang nggak karu-karuan? Sumbernya juga nggak jelas. Kalau kita punya belas kasihan, habis kita baca firman, pasti kita rindu membagikan kepada orang lain. Ini yang dibagikan berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang membuat orang bingung, membuat orang stres. Mendingan kita kabarkan kabar baik. Baik dengan lisan, baik medsos kita pakai untuk beritakan kabar baik. Amin. Ya. Pagi kita sampaikan renungan pagi yang kita dapat dari Tuhan, sharing.
Tadi pagi saya nyembah Tuhan, dapat lagu baru, ujian, saya sharingkan. Saya nggak mau cuman saya yang diberkati. Saya rindu semua kita diberkati. Ya. Percayalah, kalau kita renungkan firman tiap pagi, tiap hari, pasti ada berkat Tuhan yang besar datang dalam hidupmu. Nggak mungkin tidak. Entah itu pujian di mulutmu. Ya, Salomo itu mengarang 1005 lagu. 1005 loh. Kita sih kok lagu baik susahnya minta ampun nak nulisnya. Dia 1005 lagu dia buat. Ya. Kalau di Palembang 1005 permen. 1005. Tidak, pastor dapat 3 sekarang. Lebih mahal lagi. Kemarin saya beli permen 1005. Masih ada. Ya. Beritakan firman. Ya. Karena kita tahu tanpa Tuhan yang benar, orang siapapun, agama apapun, keyakinan apapun, tanpa Tuhan Yesus, matinya sia-sia. Karena tidak ada di bawah kolong langit ini yang olehnya nama lain yang boleh memberikan keselamatan kecuali nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Amin. Tidak ada nama lain. Orang yang berbelas kasihan pasti ingin memberikan kasih karunia yang sudah dia terima kepada orang lain. Amin. Tidak dia simpan sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu, belas kasihan ini pasti menang. Kalau kita punya belas kasihan, kita pasti melihat kemenangan. Amin. Kita pasti melihat kemenangan. Baik waktu kita mendoakan seseorang, kita pasti melihat kemenangan dari Tuhan untuk orang itu. Waktu kita beritakan Injil, suatu saat mungkin bukan kita yang nuai, mungkin orang lain yang nuai, kita yang nabur, tapi pasti kita akan melihat kemenangan Tuhan. Amin. Jadi jangan berhenti gara-gara orang itu mukanya cembetut mungkin atau menolak kita, terus belas kasihan. Karena orang di luar Tuhan ujungnya pasti binasa. Sehebat apapun dia, sekaya apapun dia. Ya. Nah, inilah beberapa alasan yang mengapa kita harus memiliki belas kasihan Tuhan. Ada beberapa alasan yang seharusnya menjadi pegangan kita. Kenapa saya harus punya belas kasihan Tuhan? Kenapa saya harus berbelas kasihan? Ya, banyak orang Kristen nanya gini, atau orang nanya ke saya, "Pastor, bagaimana sih? Apa sih kehendak Tuhan atas hidupku?" Berarti orang ini jarang baca firman Tuhan, sudah pasti. Kalau dia sering baca firman Tuhan, dia tahu banyak hal tentang kehendak Tuhan atas hidupnya. Nah, salah satu kehendak Tuhan kita baca. Kenapa kita harus punya belas kasihan? Pertama, Tuhan mengendaki belas kasihan untuk dilakukan. Salah satu kehendak Tuhan adalah belas kasihan itu dilakukan. Kenapa demikian? Karena itu kehendak Bapa di sorga. Lanjut slide-nya. Firman Tuhan ngomong gini, jadi pergilah, kata Yesus. Pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki. Apa? Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi jangan, kalau saudara sudah tahu ini kehendak Tuhan, ya kerjakan. Jangan, sudah ke gereja ini 52 minggu setahun, enggak absen aku ke gereja.
ngasih persembahan, tapi saudara nggak pernah lakukan berbelas kasihan sama orang, nggak pernah doain orang, nggak pernah beritain Injil, suatu saat ada penghakiman Tuhan. Ya. 52 minggu udah absen, ngasih persembahan. Nah apa persembahannya? Persepuluhan? Pahami nggak? Persepuluhan, banyak yang persembahan di gereja ini. Belas kasihan. Nggak lakukan ini, saudara belum sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Kita baru melakukan kewajiban ibadah kita. Nih, Tuhan bilang, yang kukendaki ialah belas kasihan, dan bukan hanya persembahan. Emang Tuhan kita kurang duit? Kita memberi itu karena kita tahu kita mengasihi Tuhan dan ada pekerjaan-pekerjaan di rumah Tuhan yang membutuhkan uang. Bukan karena kewajiban, karena bentuk kasih kita. Saya juga nggak mau saudara memberi terpaksa. Untuk apa? Mendingan saudara lakukan belas kasihan dengan banyak orang. Tuhan sanggup kok memelihara umatnya, gerejanya. Amin. Lakukan belas kasihan, karena itu kehendak Tuhan. Kan Yesus doa terakhirnya pun apa? Biarlah bukan kehendakku tapi kehendakmu. Inilah kehendak Bapa salah satunya, belas kasihan. Saudara, Yesus itu karena berbelas kasihan sama kita. Bukan karena ada yang satu pun dari kita ini layak untuk menerima anugerah itu. Nggak ada. Cuma karena belas kasihan, compassion. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu kehendak Tuhan. Selain itu, Yesus sendiri sudah menjadi teladan bagi kita kan, untuk hal-hal di mana setiap kali dia melihat orang lain, ia sangat berempati, betul nggak? Ya, kepada orang yang kurang beruntung, orang yang miskin, orang yang sakit, betul nggak? Kepada janda yang dinain itu, anaknya mati. Saudara tahu, sudah janda aja udah aib itu zaman itu. Anak laki-laki satu-satunya mati, itu aib lebih lagi. Tapi Tuhan berbelas kasihan. Amin. Luar biasa. Saya percaya di ruangan ini ada kita-kita yang menerima belas kasihan Tuhan yang tak terkatakan itu. Coba tanya sebelahmu, mau ngalamin gak belas kasihan Tuhan? Kalau dia gak sadar, dia hidup sampai hari ini, itu semua karena belas kasihan Tuhan. Ada yang salah dengan kekristenanmu. Salah besar. Ya. Matius 9 ayat 36. Dibilang melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus. Oleh apa tergeraknya? Oleh orang-orang itu nggak makan saja, oleh karena hatinya, di dalam dirinya dia nggak bisa nyangkali ada kasih Bapa. Tergeraklah hatinya. Apa yang bisa menggerakkan hati Tuhan? Belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Seharusnya apapun yang kita kerjakan untuk orang lain yang kita tahu dia butuh pertolongan, pastikan itu lahir dari hati yang berbelas kasihan. Karena kalau enggak, suatu saat kau akan mengeluh ketika kau melakukannya. Wong ini
Saru aku dibikinnya. Tapi kalau saudara punya belas kasihan, saudara melakukannya dengan sukacita, dengan ikhlas, hitung-hitungan. Karena Tuhan gak hitung-hitungan sama kita. Amin. Tuhan gak hitung-hitungan sama kita. Tuhan bilang apa? Kalau ada orang yang minta bajumu, kasih jubahmu. Kalau ada musuhmu lapar, kasih dia makan. Kalau ada yang minta temenin jalan 1 mil, kalau enggak dengan belas kasihan, enggak bakal kita melakukannya. Kalau enggak ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan loh. Bukan bagi orang itu, bagi Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kan Yesus bilang, kalau kau mengunjungi orang yang hina ini, kau sama dengan melayani aku. Matius 25. Halo? Jadi seharusnya kita lakukan seperti untuk Tuhan. Berarti tiap hari kita bisa ketemu Tuhan enggak? Iya, ketemu orang yang susah, ketemu orang yang butuhkan kabar baik. Kita tuh sebenarnya ketemu Tuhan. Apalagi kalau kita layani. Amin. Ya. Jadi apa yang menggerakkan hati Tuhan? Belas kasihan. Apa yang menggerakkan kita untuk melakukan banyak hal bagi kemuliaan Tuhan? Belas kasihan. Amin. Harusnya itu. Bukan hanya kasihan. Sering kan kita kalau lagi jalan melihat orang, kasihan ya. Itu kasihan baik. Nggak katik belasnya. Sering kan kita ngomong gitu, kasihan ya. Saudara percaya ada belas kasihan Tuhan pagi hari ini tercurah atas hidupmu? Amin. Mengubah pikiran kita, mengubah hati kita, mengubah cara kita nanti melayani orang. Amin. Mengubah cara kita berdoa bagi orang lain. Amin. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Ngomong kalau doa, Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu mana, kata Tuhan. Gak akan bangkit kerinduan itu untuk bangsa ini. Gak akan bangkit bangsa ini hanya dengan kemampuan kita. Gak akan bangkit bangsa ini hanya mengandalkan pemerintah. Kita butuh kuasa Tuhan. Dimulai dari apa? Hati yang berbelas kasihan. Kita butuh Roh Tuhan bekerja sama-sama kita. Amin. Sebenarnya saya sudah terlalu lama jadi fasilitator jaringan doa regional. 5 provinsi saya harus awasin. Puji Tuhan Lampung sudah bisa berdiri sendiri bersama dengan Bangka. Tapi masih ada 3 provinsi Sumatera Selatan aja besarnya minta ampun. Masih ada tanggung jawab untuk Bengkulu dan Jambi. Saudara, sebenarnya saya sudah mau step down dulu, yang lain deh. Tapi karena belas kasihan, saya tahu saya tidak boleh berhenti untuk bangsa ini.
Maunya sih kalau daging manusianya udah capek lah. Udah 28 tahun ngurusin yang gini-gini. Dari sejak saya bertobat. Ikut dalam kegerakan ini. Ditambahin lagi tanggung jawabnya, ditambahin lagi. Saya percaya semua kepercayaan yang Tuhan percayakan sama kita. Karena Tuhan tahu hati kita. Bukan karena hebatnya kita. Amin. Ya, Zakaria 4 ayat 6, bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan, tapi karena roh Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Ngurusin keluarga aja susah. Lagi ngurusin kota-kota, ngurusin pendoa-pendoa. Ya. Umat Tuhan itu kan terkenal bandel-bandel. Contohnya kan Israel, nurun dia. Ke umat Tuhan sekarang pun bandel-bandel. Ya, kalau nggak dilurusin, kemana-mana dia. Makanya pengajaran firman Tuhan harus benar. Amin? Ada amin? Makanya doalah dengan belas kasihan. Sesuatu yang besar akan terjadi. Ya. Jadi ingat ya, segala sesuatu Tuhan mau kita mengerjakannya, apalagi terhadap orang lain, itu dengan belas kasihan. Itu yang pertama, kita harus tahu itu kehendak Tuhan. Amin? Itu kita tahu bahwa itu kehendak Tuhan. Ya. Coba kita lihat lagi di Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya. Nah, sekali lagi tergerak hatinya oleh apa? Belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara doain orang yang sakit, itu harus dengan belas kasihan. Jangan belum-belum orang yang sakit sudah sakitnya minta ampun, ngomong banyak dosa kan. Nggak katip belas kasihan itu. Itu malah membuat orang itu down, jengkel, udah sakit, udah badan gak enak, ditambah lagi yang datang ini ngakunya anak Tuhan, ngomong banyak dosa pula sama hidupnya. Halo? Harusnya kita mengatakan hal-hal yang membangun hidup dia. Karena belas kasihan kita mau membagikan kabar baik. Percayalah ibu atau bapak, justru dalam kelemahan tubuh bapak atau ibu saat ini, kuasa Tuhan akan bekerja. Oleh bilur-bilurnya, bapak bisa sembuh, ibu bisa sembuh. Harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan tidak lihat iman saya, Tuhan lihat iman ibu. Amin. Tapi kalaupun ibu gak beriman, Tuhan masih lihat iman saya. Ya kan? 4 orang yang gotong temannya sakit, Tuhan lihat imannya 4 orang itu toh. Jadi jangan batasin kamu mau doain orang sakit yang modelnya gimana. Bahkan orang nggak percaya pun Tuhan masih lihat iman kita. Ya. Asal kau punya belas kasihan, sesuatu yang besar pasti terjadi. Amin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang pilihan Allah hidup dalam belas kasihan. Kita nih semua nih yang ngakunya sudah mengenal Yesus, harusnya hidupnya tuh dalam belas kasihan. Naikkan ayatnya. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3, Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tapi yang dikenakan pertama kali apa? Belas kasihan. Saudara nggak akan bisa saudara bermurah hati, ya, saudara lemah lembut dan sabar ngadapin orang yang saudara sedang layani atau doakan, kalau saudara nggak punya belas kasihan. Yang ada kita jengkel, yang ada kita marah, yang ada kita kecewa.
Mulailah dengan belas kasihan. Ya. Pernyataan Rasul Paulus yang lain di Filipi 2 ayat 1. Tolong dimunculkan. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada dan belas kasihan. Jadi orang percaya itu harus punya apa? Belas kasihan. Compassion bahasa Inggrisnya. Eleos. Siapa yang percaya ketika engkau hidup dalam belas kasihan Tuhan, banyak perkara-perkara yang tadi sanggup untuk layani orang, Tuhan kasih kekuatan. Amin. Yang tadinya kau jengkel sama orang ini, kau akan punya hati untuk mengasihi dia. Kau bisa sabar dengan orang ini. Kau bisa sabar dengan saudara seimanmu yang menjengkelkan kau. Ya. Bahkan kau bisa sabar dengan suami atau istrimu yang seringkali membuat engkau saling bergesekan. Punya belas kasihan. Kalau enggak, ribut terus, enggak bisa sabar. Ya. Kan saya baca tulisan ada satu hamba Tuhan, ibu-ibu, sahabat saya dari Semarang. Ibu-ibu kalau lagi sakit masih masak, masih nyuci, masih ngurus anak, masih ini, masih itu. Bapak sakit, aduh. Wih, gue bilang sama dia, sis, statusmu keren habis. Pasti pengalaman ya. Ya, karena dia fasilitator doa juga di Semarang. Itu pengalaman hidup itu. Iya. Jadi Pak Aming, iya kan? Istri walaupun sakit masih ke kantin, masih ngurus ini. Kalau laki-laki seringnya, aduh. Saya ketawa sepanjang hari saya baca itu. Itu saudara tahu hal-hal yang seperti itu memberkati kita. Saudara tahu nggak kalau waktu kita tertawa itu hormon endorfin dan dopamin kita meningkat. Nggak perlu narkoba sebenarnya kita. Meningkat drastis. Semangat kita. Karena apa? Ada orang yang negur kita dengan kasih. Dengan tulisan yang memberkati kita. Saudara tahu tulisan itu lebih tajam. Pena itu lebih tajam dari pedang. Ada amin saudara. Jadi jangan sembarangan ngetik status. Halo. Hari ini kusut nian. Banyak nian wong yang cerodean sama aku. Ini itu. Keadaan hidupnya pengennya semua orang tahu. Cak ayam bekotek itu. Tak. Bisa nggak diam? Amin. Bisa nggak diam? Dengar baik-baik. Ya. Dan banyak lagi pernyataan firman Tuhan tentang belas kasihan Allah yang dilakukan oleh Yesus. Benar nggak? Saudara baca aja di Markus, di Lukas, banyak sekali. Tiap kali dia bergerak dengan belas kasihan. Dia lihat Bartimius, dia lihat dengan belas kasihan. Betul? Betul nggak? Iya. Penting sekali punya belas kasihan. Ya. Yang terakhir, orang-orang yang memiliki hikmat Allah hidup dalam belas kasihan. Mau dapat hikmat Allah lebih lagi, hiduplah dalam belas kasihan Tuhan. Ngalir hidup itu, hikmat Tuhan ngalir dalam hidup kita.
Yakobus 3 ayat 17. Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama apa? Murni. Selanjutnya pendamai. Selanjutnya apa? Peramah. Terus apa? Penurut. Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi kita bisa mengenal kehidupan seseorang jikalau ia tidak berbelas kasihan. Sesungguhnya orang itu adalah orang yang tidak mau mengerti akan firman Tuhan. Dia bukan orang pilihan Tuhan. Yang ketiga, dia tidak punya hikmat dari Allah. Itu ciri-cirinya. Kan tadi jelas ayatnya itu. Mari kita sebagai jemaat Tuhan, kita tanamkan terus ya dalam hidup kita untuk terus memiliki belas kasihan Tuhan. Pertama kali dalam doa-doa kita panjatkan, Tuhan, aku bersyukur hari ini atas kasih dan anugerah-Mu. Limpahi aku dengan belas kasihan-Mu Tuhan, sehingga ketika aku melihat orang lain, aku pun berbelas kasihan. Aku percaya hikmat-Mu memampukan aku untuk mengasihi, untuk melayani, untuk memberkati. Ya, doa kita pasti berubah ketika kita punya belas kasihan. Kita nggak melulu minta untuk diri kita. Kita pasti berdoa untuk hal-hal yang kita minta, kita mau pakai untuk memberkati orang lain. Ada amin nggak, saudara? Saya percaya orang-orang yang punya belas kasihan, dia akan terus berdoa. Mereka akan terus menjadi orang-orang yang beritakan Injil. Amin. Ada amin. Dan di dalam iman mereka akan terus dikuatkan sampai kemuliaan Tuhan itu betul-betul nyata atas kehidupannya. Ya. Dan saya percaya yang dibutuhkan orang hari-hari ini tidak lain dan tidak bukan itu pribadi Tuhan itu sendiri. Makanya waktu kita berbelas kasihan sama orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit, kita tuh rindunya tuh memberitakan tentang dia. Bukan tentang apa yang hanya dia bisa lakukan, tapi tentang pribadinya yang penuh belas kasihan, yang penuh kasih. Amin. Kalau kemampuan Tuhan gak perlu kita ragukan. Dia bisa melakukan banyak hal. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tapi jauh daripada itu, kita mau memberitakan tentang dia, pribadi dia, kasihnya, belas kasihannya, kerinduannya atas setiap kita orang berdosa. Dia bukan mau selamatkan kita, dia juga mau selamatkan sebanyak orang melalui hidup kita. Amin. Dan Bapak Ibu, saya tutup di sini. Hidup memiliki belas kasihan kepada sesama adalah tanda bahwa kita hidup di dalam firman-Nya. Amin. Kita adalah umat pilihan Allah dan kita memiliki hikmat Allah. Dengan memiliki belas kasihan, kita pun akan menuai belas kasihan dari Tuhan dan bukan penghukuman. Sebab tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang di dalam Kristus. Amin. Tapi teruslah bertumbuh, berbuah di dalam belas kasihan Tuhan. Ya. Mari tundukkan semua kepala.